Ketua DPRD DKI bilang ada ijon ke Bank DKI 180 miliar untuk Formula E. Yang pasti memang semua uang kita, uang Pemda DKI ini, APBD untuk semua kepentingan apapun, ya kita kan adanya di Bank DKI. Pinjamnya ditaruh, disimpan di Bank DKI. Semua APBD kita, ya, semua kita simpan di rekening di Bank DKI. Anggaran yang sebelum menjadi perda APBD itu sudah ijon kepada Bank DKI senilai 180 miliar. Karena selama ini kan kita hanya mendengar bahwa ini untung, lalu ini bisa menimbulkan multiplier efek kepada masyarakat, ini tidak mengganggu anggaran-anggaran yang sudah ada. Terkait Formula E, seperti yang sudah sering disampaikan, semuanya sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan dan juga sudah diperiksa oleh BPK. Alhamdulillah tidak ada temuan sejauh ini. Jadi saya katakan mengenai masalah kalau memang kita mau tahu lebih jelas, tidak mesti melakukan interpelasi. Jadi jangan salahkan kalau kemudian ada yang berspekulasi dan makin yakin memang ada kejanggalan. Sudah sebaiknya Formula E itu ditinjau keberlangsungannya. Jauh lebih baik ditiadakan karena mengingat ini event yang bersifat internasional, mengundang banyak orang datang ke DKI Jakarta. Kalau persiapannya hanya sekedar saja, ya saya kira kita juga akan rugi. Ini sehingga kemudian membuat beliau merasa tidak siap untuk menjelaskan atau memang tidak bisa menjelaskan. Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta telah melakukan ijon kepada Bank DKI sebesar 180 miliar untuk anggaran Formula E sebelum ada peraturan daerah atau Perda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DKI Jakarta. Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di kantor KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa kemarin. Soal penganggaran masalah Formula E, ada anggaran yang belum menjadi perda. APBD itu sudah ijon ke Bank DKI senilai 180 miliar, ujarnya. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menyebutkan uang ijon dari Bank DKI Jakarta itu ke panitia Formula E. Prasetyo sendiri memang tidak diberitahu soal ijon tersebut dan itu dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan. Setelah menjadi perda APBD itu bisa dilakukan ini tanpa konfirmasi dan langsung membuat sendiri. Karena dia juga tidak diberi tahu oleh Pak Gubernur dia membuat komitmen fee yang pertama itu, ujarnya. Sejauh ini kata dia, biaya komitmen atau komitmen fee Formula E itu sebanyak 560 miliar sebelum APBD DKI Jakarta ditetapkan. Harusnya kegiatan itu tak boleh pakai APBD. Lebih lanjut, dia memberikan saran kepada Anies seharusnya dengan situasi pandemi COVID ini jangan terlalu memaksakan menggelar kegiatan tersebut. Walaupun sudah bayar biaya komitmen, akan tetapi hal itu bisa dibicarakan lebih lanjut dengan pihak FAO. Ketua DPRD DKI diperiksa terkait interpelasi Formula E. Badan Kehormatan atau BK DPRD DKI Jakarta akan memanggil Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi terkait interpelasi Formula E. Hal itu dijadwalkan pada Rabu 9 Februari 2022. Kalau di dalam surat pukul 10, ujarnya. Ahmad Nawawi, Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI mengatakan, pemeriksaan Prasetyo akan digelar di ruang rapat paripurna gedung DPRD. Dia akan memimpin jalannya pemeriksaan itu. Namun Nawawi belum dapat memastikan apakah agenda tersebut digelar secara terbuka atau tertutup untuk umum. Pihaknya akan terlebih dulu meminta pendapat dari peserta rapat yang hadir. Sebelumnya, sebanyak 7 fraksi menolak hak interpelasi Formula E melaporkan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi ke BK DPRD DKI. Prasetyo dianggap menyelipkan agenda hak interpelasi Formula E dalam rapat Badan Musyawarah atau BAMUS. Kami menduga ada pelanggaran administrasi terkait undangan BAMUS dan pelaksanaan paripurna yang tadi digelar sehingga secara ketentuan BK Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Basri Baco di depan ruang BK DPRD DKI Jakarta Pusat. Prasetyo bawa dokumen Formula E ke KPK, makin terang benderang. Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, kembali menyerahkan dokumen Formula E ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pagi ini saya datang ke Gedung Merah Putih Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberikan keterangan kepada KPK terkait kasus penyelenggaraan Formula E, kata Prasetyo. Prasetyo menyatakan, mendatangi gedung KPK seorang diri di tengah hujan deras mengguyur Jakarta. Politikus PDIP itu membawa satu bundel dokumen mulai dari kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS rancangan APBD 2019 sampai 2000 APBD 2019. Katanya dia menyerahkan semuanya kepada penyidik KPK dan dia berharap dokumen itu dapat membantu KPK selama proses penyelidikan.
Dalam unggahan tersebut, Prasetyo juga menyatakan akan menyampaikan apa yang diketahui dalam proses penganggarannya mulai dari usulan, pembahasan, sampai pengesahan anggaran. Tak hanya itu, dia juga membeberkan terkait bagaimana pembayaran komitmen fee sebesar 560 miliar yang dilakukan sebelum Perda APBD tersebut disahkan. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan Formula E bukanlah ajang yang dipaksakan. Dia menyebut ajang balap mobil listrik itu merupakan amanat peraturan daerah atau Perda. Adapun Perda dimaksud adalah APBD perubahan tahun 2019 dan Formula E merupakan salah satu program yang sudah dianggarkan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga. Menurut Anies Baswedan, semua proses mempersiapkan Formula E sudah menjadi kewajiban untuk dilaksanakan selaku pimpinan pemerintah Provinsi DKI. Nyanyian terkini Ketua DPRD DKI soal Formula E di KPK. Kasus dugaan korupsi Formula E di KPK masih dalam tahap penyelidikan. Lembaga Anti Rasuah Indonesia ini kembali memanggil wakil rakyat di Kebon Sirih. Kali ini Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy menghadapi ke gedung Merah Putih. Prasetyo Edy sendiri yang mengabarkan dirinya datang ke gedung KPK untuk memberikan keterangan terkait dengan kasus Formula E. Pras mengabarkan lewat Instagram resminya @Prasetyo Edy Marsudi. Pagi ini saya datang ke gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberikan keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan kasus penyelenggaraan Formula E. Prasetyo juga membawa sejumlah dokumen anggaran Formula E ke KPK, baik yang tercantum dalam KUA, PPAS, RAPBD, sampai APBD 2019 nantinya, dan seluruh dokumen diserahkan ke KPK. Politikus PDIP itu juga menekankan akan menyampaikan apa yang diketahuinya mengenai proses penganggaran ajang balap mobil listrik itu. Tak hanya itu, dia bakal membeberkan mengenai pembayaran komitmen fee sebesar 560 miliar yang dilakukan sebelum Perda APBD disahkan. Usai diperiksa, Prasetyo Edy bernyanyi tentang anggaran balap mobil listrik tersebut. Pras, sapaan akrabnya, menjelaskan ada anggaran Formula E Jakarta yang dibuat tanpa konfirmasi anggota Dewan di DPRD DKI. Dia menyebut ada anggaran Formula E yang dibuat sendiri. Pras mengaku tak mendapat informasi perihal komitmen fee itu. Dia menyebut komitmen fee langsung diberikan kepada pihak Formula E. Pras juga menyinggung kondisi negara yang masih dilanda pandemi. Menurutnya, Formula E itu terlalu dipaksakan. Pras juga mempertanyakan sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dia nilai terkesan memaksakan Formula E. Pras mengaku alasan dia mengesahkan itu adalah saat Anies mengusulkan Formula E belum terjadi pandemi COVID. Menurut Pras, Formula E bisa saja ditunda ataupun bisa saja dibatalkan jika dibicarakan dengan panitianya. Dan menurutnya pembatalan itu tidak akan ada masalah. Pelindo beli tol, identitas korban terbakar di mobil ijon Formula E. Sejumlah berita cukup menarik perhatian sepanjang kemarin 8 Februari 2022. Setidaknya ada 5 berita yang menyita perhatian kita, sehingga bertengger di jajaran 5 berita terpopuler. Yang pertama adalah terkait dengan analisa dari mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Dia diangkat bicara terkait PT Pelindo yang membeli tol Cibitung-Cilincing. Terpopuler kedua mengenai identitas korban tewas terbakar di dalam mobil di Senen, Jakarta Pusat.